Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program untuk menghitung nilai akhir pada MATLAB. Di sini kita akan membuat sintak atau skripnya di dalam aplikasi MATLAB. Di mana di sini sebelumnya saya sudah membuat algoritma untuk menghitung nilai akhir dari step 1 sampai step 12. Di mana di sini saya memberikan bobot nilai tugas 15%, nilai mid 35% dan nilai semester 50%. Di sini untuk bobotnya sendiri itu terserah kita ingin menentukan bobotnya berapa untuk nilai tugas, nilai mid dan nilai semester. Untuk lebih jelasnya kita ke aplikasi MATLAB. Setelah aplikasi MATLAB terbuka, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Ada common window, ada workspace, dan lain-lain. Dan di sini kita hanya perlu mengetik edit pada common window. Kemudian kita enter, maka akan muncul nanti M-file baru di mana berisi skrip-skrip yang akan kita buat nantinya untuk membuat program menghitung nilai akhir. Setelah menu M-file terbuka, di sini akan tampil menu editor. Nah, pertama-tama kita ketik clc, titik koma dan clear all, titik koma. Nah, di mana clc ini berfungsi untuk menghapus perintah pada common window, sedangkan clear all di sini adalah menghapus variabel pada workspace. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan output pada common window kita menggunakan display, di mana awal dan akhirnya itu dibubuhi oleh tanda petik 1 dan sama dengan. Di sini saya tulis judulnya program menghitung nilai akhir. Nah, kemudian kita tampilkan juga nama, NIM dan kelas, nama, kemudian NIM, dan kelas. Empat K. Untuk display itu sendiri terserah kita, kreasikan sekreatif mungkin. Ini tanda sama dengan banyak ini untuk memperindah ataupun memperjelas nanti biodatanya dengan langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya kita ke algoritmanya. Di situ kan langkah pertama disuruh untuk menginput nilai tugas, nilai mid dan nilai semester. Nah, di sini untuk menginput nilai tersebut kita misalkan saja nilai tugas itu dengan T, berarti T sama dengan input gitu ya. Tulis input, kemudian tulis di sini masukkan nilai tugas sama dengan ya. Nah, jadi di common window-nya nanti itu kita disuruh menginput atau memasukkan nilai tugas sama dengan, kemudian M sama dengan input, masukkan nilai M itu mid ya, nilai mid kita misalkan dengan variabel M. Kemudian variabel S itu untuk menginput
nilai semester. Nah, kemudian baru kita tulis rumusnya, di mana NA atau nilai akhir ya sama dengan T, itu tugas tadi ya, nilai tugas variabel yang kita misalkan, dikali bobotnya ditambah dengan nilai min dikali bobotnya juga ditambah S semester dikali bobotnya. Nah, untuk bobotnya itu sendiri itu tergantung dari bagaimana penilaian dari gurunya nanti. Kemudian di sini barulah kita gunakan penjabaran untuk nilai-nilainya. Di sini saya mengkategorikan nilainya itu menjadi 5 berarti dari 90 ke atas, 80 ke atas, 70 ke atas, 60 ke atas, dan 60 ke bawah. Dimana nilai-nilainya nanti itu akan menentukan apakah siswanya itu akan lulus apa tidak. Jadi pertama kita tulis if ini jika NA itu lebih besar atau sama dengan 90. Ini adalah kemungkinan pertama. Jika NA lebih besar dari 90, maka displaynya atau outputnya nanti itu adalah nilai akhir gitu ya, sama dengan nilai akhir sama dengan num 2 STR NA. Nah, num 2 STR NA ini balik lagi ke angka untuk NA-nya itu sendiri. Jadi hasil saat kita memasukkan nilai tugas mid dan semester itu, kemudian dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan, itu kan hasilnya nanti itu akan ada di num 2 STR ini untuk NA yang lebih besar atau sama dengan 90. Kemudian di sini kita kategorikan kan menjadi grade A. Ini grade-nya itu A ya. Kemudian predikatnya itu sangat bagus atau sangat baik ya. Nah, keterangannya itu kita tuliskan bahwa mahasiswa tersebut lulus atau siswa tersebut lulus. Nah, kemudian setelah ini kan ini asumsi yang pertama, jika NA lebih besar sama dengan 90. Nah, kalau ini benar berarti nilai akhirnya itu adalah sini nilai dari NA-nya, kemudian grade A, predikat sangat baik, dan keterangan lulus. Nah, adapun jika kemungkinan ini salah, maka kita gunakan else if. Else if ini digunakan jika kemungkinan yang pertama itu salah. Nah, berarti di sini jika kemungkinannya salah, berarti NA-nya itu lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian else if NA lebih besar atau sama dengan 80, di sini kita teraja, kita kopas aja, ini displaynya itu sama ya, cuman kita nanti ganti grade-nya, predikat, dan keterangannya. Sini grade-nya itu B ya, grade B baik, predikatnya baik, keterangannya lulus. Oke, kemudian else if selanjutnya.
besar sama dengan 70. Nah, di sini gridnya itu grid C. Dengan predikat cukup. Kemudian keterangannya ya lulus juga. Jadi KBM-nya itu dari 70 ya. Kemudian ini kan kemungkinan lain yang salah, berarti kita gunakan lagi else if NA itu lebih besar sama dengan 60 berarti sekarang. Di sini gradnya itu D. Predikat kurang ya, keterangannya itu tidak lulus. Nah, kemudian kemungkinan yang terakhir, else if NA itu lebih kecil dari 1 sama dengan 60, maka displaynya itu dia grade-nya E, predikat sangat kurang, dan keterangannya itu tidak lulus. Nah, setelah itu baru kita end atau selesai. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kemudian di sini untuk titik koma yang tertera di sini itu opsional ya. Kalau kita tidak ingin memasukkan pernyataan tersebut ke dalam common window, maka kita bisa gunakan titik koma. Nah, namun di sini untuk CLC dan clear all itu titik komanya itu tidak berfungsi ya, karena fungsi yang ini tuh hanya menghapus common window dan workspace, jadi memang tidak ditampilkan. Nah, untuk kemungkinan lain yang titik komanya itu tidak berfungsi itu pada display juga, karena display itu kan fungsinya untuk menampilkan output pada common window, jadi titik komanya itu tidak akan berfungsi. Nah, di sini kita run aja langsung ya, run. File name itu kita tulis aja MATLAB NA. Nah, ternyata inputan kita itu ada yang salah. Salahnya itu di baris ke-13. Di sini tidak ada, ini kan ada kurung siku ya. Di sini di akhirnya tidak ada kurung sikunya, makanya tidak bisa jalan outputnya. Ini juga ini ternyata banyak yang kita tidak tulis kurung sikunya. Iya, N juga N. Nah, baru kita run. Nah, programnya sudah berhasil ya.